Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Iksan Ahmad dari SMA Kerja Karanganyar, Jawa Tengah akan berbagi tentang aksi nyata tentang numerasi yang sudah kami lakukan. Maaf, suaranya mungkin agak banyak noise karena ini di ruang guru. Bapak Ibu yang longgar, kita sudah mengajar sambil menyimak. Nanti rekamannya juga kami share, absensinya nanti bisa dilihat di kolom chat. Ya, Bapak Ibu, tentang numerasi ini ada 5 modul. Yang pertama ini 5 modul, bisa kita lihat memahami numerasi dan penerapannya, memahami indeks numerasi di rapor pendidikan. Tentu Bapak Ibu yang sudah melihat rapor pendidikan masing-masing bisa melihat capaiannya, apakah sudah baik atau masih sedang. Maka perlu kita tingkatkan literasi tentang numerasi juga, bahwa numerasi ini tidak semata-mata matematika. Dalam kehidupan sehari-hari di setiap mata pelajaran itu bisa disambungkan dengan numerasi, bisa kita ajarkan numerasi. Bisa Bapak Ibu sambil buka PMM-nya sambil mengerjakan topik tentang numerasi. Ada video-video yang bisa kita saksikan tentang numerasi ini. Ya, ini menyenangkan, tapi bacanya yang menyenangkan, benar Pak. Ya, nah ini pandangan orang tentang numerasi menganggap seperti itu. Ya, ini yang sering kita dengar tentang numerasi. Kita kaitkan langsung dengan matematika dan simbol-simbol yang rumit. Padahal di kehidupan kita sehari-hari kita bisa lihat numerasi. Nah, ini penerimaan, pengelolaan, komunikasi informasi dalam bentuk kuantitatif. Selain kuantitatif, kita tahu ada yang namanya kualitatif. Penghitungan ini salah satu bagiannya. Ya, kita pahami dulu apa itu numerasi sebelum kita bisa mengajarkan kepada anak didik. Sebelum kita mengajarkan ke anak didik kita pahami dulu numerasi itu sebenarnya apa. Kalau ditanyakan itu numerasi itu apa, silakan. Apa yang terbatas itu apa itu? Jadi ketik di pojok. Setelah kita sendiri paham, baru kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, dia cukup menarik, bisa disimak untuk video yang lainnya juga. Ini pembahasan itu ada di rapor pendidikan, jadi kualitas sekolah kita maksudnya terukur dari numerasi. Ada kompetensi numerasi, ada yang masih di bawah kompetensi umum, kompetensi umum, ada yang di atas. Silakan diperiksa di rapor pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Saya coba bukakan rapor pendidikan milik teman saya mungkin. Ini kalau di tempat saya seperti ini Bapak Ibu, kemampuan numerasinya tahun ini naik. Ini tahun
2024 betul ya, naik dari 2023 sebanyak 22,22 poin ya, di 93,33% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Untuk numerasinya ada peningkatan. Numerasi sendiri sering kita lihat di banyak mapel yang lain, seperti di olahraga menggunakan timbangan itu juga masuk numerasi. Nah ini mengukur body mass index atau BMI juga numerasi, tubuhnya ideal atau tidak itu termasuk dalam untuk menyadari numerasi itu dekat dengan kita. Setelah kita tahu bahwa numerasi itu sebenarnya dekat dengan kita, keinginan untuk belajar tentu lebih bisa kita tumbuhkan ya, anak. Anak-anak itu biasanya tidak mau mempelajari apa yang terkesan sulit dan jauh. Pertama kita dekatkan dulu bahwa numerasi itu ada di sekitar kita. Dan tahap yang lain, kalau seperti halnya PMAM yang topik literasi, setelah ada literasi meningkatkan kemampuan murid, kemudian ada yang tahap berkembang, tahap cakap mahir. Barangkali nanti numerasi juga akan muncul topik yang lain. Kita tunggu saja. Salah satunya kemarin saya buka ada ini, numerasi ide-ide praktis pembelajaran. Saya sendiri juga belum selesai dalam pelajarinya. Kita nikmati satu persatu. Numerasi modul kedua, penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu sambil buka ya. Ini saya adukan ini dalam hal sekaligus mengajak Bapak Ibu untuk mengerjakan topik di PLM selama tidak sedang dalam jam mengajar. Penting absensinya sudah saya share tadi ya. Yang terlewat nanti bisa buka di komunitas belajar, sudah saya cantumkan. Nanti saya, di akhir saya ajarkan bagaimana download sertifikatnya. Tapi di akhir saja, tidak sampai 1 jam. Kebutuhan personal dan pekerjaan tentang numerasi itu banyak dibutuhkan. Di numerasi sendiri tidak hanya belajar tentang matematika, tapi lebih pada penerapan praktisnya. Matematika itu digunakan untuk menyelesaikan kebutuhannya sendiri-sendiri. Pedagang yang butuh berhitung tentang harga, maka dia sedang menerapkan numerasi. Para bos yang sedang memikirkan pegawainya sih juga harus berhitung, dia gunakan numerasi. Demikian pula guru yang ada di kelas, jika dia melaksanakan pengambilan data atau dia menggunakan tampilan data untuk menjelaskan pelajaran itu, sebenarnya juga sedang menggunakan kemampuan numerasi. Pajak juga bahasanya. Nah ini HRD yang menempatkan pekerja itu juga masuk ya di numerasi. Jadi goal akhir dari numerasi itu bukan hasil hitungan, tapi sebuah keputusan dari analisis hitungan yang dilakukan. Jadi menghitung itu cuma salah satu saja. Hanya dengan membaca data, mengambil kesimpulan, analisis argumen, dan seterusnya. Dan ini bisa mengaktifkan penalaran. Oh gitu, jadi kayak gitu ya. Jadi
kode etik ya, kode etik. Ya wes nek ngono enak, aku mau ya. Aku nek Ya sering kita lakukan ya kita ketika beli sesuatu kita baca kandungan gulanya berapa, kalau terlalu tinggi merasa punya penyakit tertentu hindari atau pilih yang kandungan gulanya rendah atau pilih yang eh, kalorinya tinggi dan seterusnya. Itu termasuk penerapan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan jarak KRL, Google Map itu juga termasuk penerapan literasi. Baca informasi, perkiraan cuaca, besok hujan apa tidak, mau pergi besok hujan tidak, membaca informasi dari perkiraan cuaca itu termasuk penerapan literasi. Jadi intinya tadi kita coba dekatkan dulu literasi itu ke benak siswa bahwa setiap hari mereka menggunakan literasi, baru kita bisa membawa literasi di pelajaran literasi lintas kurikulum di bukan hanya lintas mata, lintas kurikulum dan tidak hanya matematika ya. Matematika jelas merasa kental sekali. Tes numerasi dalam rangka pendidikan atau mengetahui menerapkan menalar ini bisa Bapak Ibu pelajari. Dalam hal ini saya lakukan aksi nyata pemahaman dari konkret ke abstrak karena ini karena saya sendiri mengajar matematika, maka untuk penerapan numerasinya ya kental di matematika. Kita bisa laksanakan numerasi ini dengan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tingkatan sekolah Bapak Ibu Bapak SD SMP SMA. Iya. 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 Ini Pak Irawan share link dari mana Pak? Saya tidak share itu Pak. Oke, ini saya tunjukkan aksi nyata saya di tentang numerasi ini. Ternyata numerasi meningkatkan kompetensi murid dalam pembelajaran dari konkret ke abstrak dari lingkaran karena semua matematika. Yang pertama kita bahas tujuan pembelajaran bukan materi numerasi dengan konsep dari konkret ke abstrak, pengenalan konsep besar, transisi setelah dasarnya dikuasai kita coba lakukan transisi ke abstrak dari konkret tadi. Yang kami lakukan belajar matematika kita ini bahwa tahapan pembelajaran siswa dalam memahami konsep tidak langsung pada barang abstrak ya. Jadi misalnya dalam materi lingkaran sendiri anak-anak itu diajari sejak SD lingkaran, di SD itu lingkaran itu ya yang bulat-bulat seperti jam, ban, kemudian bentuk-bentuk bulat yang ada di sekitarnya. Kemudian di SMP dinaikkan ke bentuk yang lebih simbolik dalam bentuk gambar lingkaran konkret dan semi konkret. Ini yang kami sebut simbolik tadi dalam bentuk bulat itu lingkaran. Ya, di ciri-cirinya pinternya di SMP di SMA sudah sampai ke abstrak. Tahap abstrak itu mendefinisikan lingkaran bukan lagi sesuatu yang bulat tapi sebuah titik tempat kedudukan atau titik-titik yang jaraknya sama terhadap sebuah titik tertentu. Jadi lebih abstrak lagi dalam bentuk persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat misalnya seperti itu. Nah, aktivitasnya kita bisa mengajak siswa untuk berkeliling di lapangan bisa melihat benda, tidak harus dalam bentuk benda yang bulat. Kita masih anak-anak keliling itu dalam lintasan yang lingkaran itu sudah dalam bentuk mengajak mereka untuk melihat lingkaran bukan hanya secara konkret. Nah ini menuntaskan ketika anak-anak coba menjelaskan apa yang sudah mereka pahami tentang konsep lingkaran, yaitu konkret
seni konkret atau simbolik tadi dan abstraknya beberapa sekarang mereka dan umpan baliknya. Untuk topik yang lain bisa kita perjelas juga tentang ide praktis ini lebih banyak alat-alat matematika untuk membantu numerasi. Jadi numerasi itu ada di mana-mana. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, permainan yang kayak numerasi ini nanti kita pelajari di lain kesempatan. Sepertinya cukup menarik sekali ya, itu. Ada tool online pemanfaatan untuk pembelajaran aktif dan juga buku kental pemanfaatan teknologi. Oke, barangkali itu yang bisa kami sampaikan di Pak Irawan. Untuk pengisian sanksinya, silakan Bapak Ibu bisa buka e-link yang ada di link chat. Link yang ada di sini, diklik dulu, kemudian nanti mengisi nama. Aku mana sesuai yang Bapak Ibu pahami. Ya nanti ada tempat untuk downloadnya, ini dia. Bisa scroll ke bawah sesuai nama yang tadi. Kalau sudah muncul, kalau belum muncul ditunggu dulu. Nah, bisa tulis dengan huruf besar biar lebih kelihatan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, linknya ini di deskripsi Bapak. Jadi kami tunjukkan. Demikian yang bisa kami bagikan untuk pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bisa hubungi saya bila kesulitan di IG yang ada di akun YouTube. Kami cantumkan link IG kami untuk masukan dan saran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.